Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam ibadah tengah minggu yang saya beri judul Hidup di dalam Berkat Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam Ayub pasalnya yang ke-22, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30 mengatakan demikian. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram, dengan demikian engkau beroleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya di dalam mulutmu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan peraknya, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan yang menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Saya yakin bahwa setiap orang yang hidup di dalam dunia ini mengalami hidup yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Allah memang menjanjikan berkat berkelimpahan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dia berjanji akan mengabulkan doa kita, membuat hati kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bahkan ketentraman Tuhan akan diberikan di dalam hidup kita. Seperti disebutkan di dalam ayat yang ke-28 yang saya bacakan tadi. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Tetapi sebelum Allah memberkati kita secara melimpah, ada beberapa persyaratan yang Dia minta dari hidup kita. Apabila kita menaati persyaratan tersebut, berkat akan dilimpahkannya bagi kita. Antara lain adalah yang pertama, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-21 tadi, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram, dengan demikian engkau akan memperoleh keuntungan. Saya yakin bahwa hidup yang bahagia diawali dengan hubungan yang baik dengan Allah. Dalam kehidupan kita, relasi atau hubungan yang baik selalu mendahului fasilitas. Misalnya, saudara akan memulai suatu usaha dan membutuhkan modal 100 juta. Lalu saudara datang kepada wali kota dan berkata, saya mau memulai usaha baru, tolonglah saya. Berilah saya pinjaman 100 juta tanpa bunga. Saya akan mengembalikannya kalau usaha saya akan lancar. Menurut perkiraan saudara, apakah wali kota akan memberi saudara uang tersebut? Saya yakin tidak. Alasannya sederhana, karena wali kota tidak kenal saudara sama sekali. Lain halnya kalau saudara meminjam uang kepada teman atau sahabat yang sudah mengenal saudara dengan baik. Mungkin sebelum saudara berniat meminjam uang untuk memulai usaha, dia sudah menawarkan suatu proyek yang baik dan menguntungkan. Itulah maksud bahwa relasi mendahului fasilitas. Ada banyak orang yang meminta berkat Allah, tetapi mereka tidak bergumul intim dengan Allah yang adalah sumber berkat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Alkitab menunjukkan bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, hubungan antara Allah telah hancur. Dosa telah mencerai-beraikan antara kita dengan Allah. Namun Kristus telah memulihkan hubungan yang retak itu dengan disalib di Golgota, sehingga orang-orang percaya kepada Kristus akan mendapatkan damai dengan Allah. Karena itu, kita harus sungguh-sungguh akrab dengan Allah, menjalin keintiman dengan Tuhan
menjalin relasi yang baik dengan Bapa melalui pujian, persembahan, doa, dan kita perlu setia kepadanya. Saya yakin jika kita mau mempersatukan Tuhan, segala berkat yang kita perlukan akan Dia sediakan bagi kehidupan kita. Yang kedua, kita harus hidup menurut firman Allah. Di dalam ayatnya yang ke-22 tadi mengatakan, terimalah apa yang diajarkan oleh mulut Allah, dan taruhlah firman-Nya di dalam hati. Allah menjanjikan berkat bagi jemaat yang menaati perintah. Firman Tuhan adalah firman bagi kita dan terang bagi jalan kita. Firman Allah adalah penuntun atau petunjuk supaya kita berada pada jalan yang benar dan hidup di dalam berkat Allah. Di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, yang itu menjadi ayat hafalan dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada dua perkara dalam kutipan ayat tersebut. Yang pertama berbahagia, dan yang terakhir yaitu berhasil. Kebahagiaan dan keberhasilan akan disediakan bagi orang-orang yang menaati firman-Nya. Karena itu, mari kita semakin mendalami firman Allah. Tidak cukup hanya kita mendengarkan firman melalui khotbah pendeta setiap minggu, tetapi kita juga harus membaca firman Tuhan dengan tekun setiap hari. Saudara juga bisa mendengarkan firman Tuhan setiap hari melalui YouTube channel, meskipun sedang dan berada di dalam perjalanan. Agar tubuh sehat, kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Belum termasuk makanan dan minuman yang ringan. Bagaimana mungkin rohani kita bisa sehat kalau kita hanya makan, mengisi hati kita dengan firman Tuhan seminggu sekali? Bukankah kita harus membaca firman Tuhan setiap hari? Seperti yang dikatakan oleh Yosua, pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan akan melakukannya serta tidak menyimpang, Tuhan akan memberkati kita dengan keberhasilan dan keberuntungan. Banyak orang berlomba-lomba mencari ilmu dengan sekolah setinggi-tingginya, dengan ilmu dan gelar yang berderet. Mereka berharap akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dengan ilmu tersebut. Suatu kali ada seorang mahasiswa dari kota besar yang mengunjungi kota pesisir pantai dan meminta seorang nelayan untuk mendayung perahunya dan bersama dengan dia pergi ke tengah laut. Di tengah laut itu, si mahasiswa bertanya kepada nelayan tersebut, apakah Bapak pernah mempelajari ilmu sosiologi dalam hidup Bapak? Nelayan itu menjawab, tidak, karena saya hanya seorang nelayan sederhana. Si mahasiswa kembali bertanya, sayang, Bapak akan kehilangan 1/4 dari hidup Bapak. 5 menit kemudian si mahasiswa bertanya, apakah Bapak pernah belajar ekologi? Nelayan itu menjawab, aduh, mendengarnya saja baru kali ini. Mahasiswa itu kembali berkata, aduh sayang, Bapak kehilangan 2/4 hidup Bapak. 5 menit berikutnya si mahasiswa bertanya lagi, apakah Bapak pernah belajar psikologi? Nelayan itu mulai jengkel, namun tetap menjawab dengan sopan, oh, belum anak. Saya belum pernah mempelajari ilmu itu. Si mahasiswa kembali berkata, sayang, Bapak akan kehilangan 3/4 dari hidup Bapak. Tiba-tiba badai mengamuk, ombak yang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Mahasiswa itu terkejut dan berteriak kepada nelayan,
Ayo Pak, dayung perahunya supaya perahu ini segera sampai ke pantai. Nelayan itu menjawab dengan tenang. Tenang anak muda, jangan khawatir. Tetapi sebelum saya mendayung, saya mau bertanya, apakah kamu pernah belajar ilmu berenangologi? Aku tidak berenang, jawab si mahasiswa. Aduh sayang, kamu bisa kehilangan 4/4 hidupmu. Kata nelayan itu, kita memang belajar bermacam-macam ilmu, tetapi jika kita tidak mempelajari ilmu yang mendasar, yaitu firman Tuhan, semua ilmu yang kita pelajari akan sia-sia. Salah satu firman yang jelas sekali mengajak kita untuk hidup di dalam keberkatan ditunjukkan di dalam Maleakhi. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Pernahkah saudara merasa bahwa penghasilan saudara besar, tetapi selalu saja kekurangan? Itu berarti saudara sedang menyimpan uang saudara dalam pundi-pundi yang berlubang karena tidak menaati firman Tuhan, yaitu perihal memberi persepuluhan, memberi persembahan kepada Tuhan. Kalau kita ingin diberkati Tuhan dan menjadi negeri kesukaan Tuhan, di mana Allah berjanji akan menghalau kesialan dalam hidup kita, dan Dia menghardik belalang pelahap yang menghabisi panen kita, kita harus tekun mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Allah. Misalnya penghasilan bersih kita adalah 100.000, kita harus mampu mengembalikan 10% ke rumah perbendaharaan atau ke tempat jemaat di mana kita beribadah yang digembalakan, yaitu sebesar Rp10.000. Ada orang yang berkata bahwa persepuluhan adalah aturan perjanjian lama. Aturan Taurat itu sekarang adalah perjanjian baru. Orang yang pertama memberikan persembahan adalah Abraham. Jauh dari sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa. Abraham adalah bapak orang beriman, bapak orang percaya. Bukankah kita orang percaya kepada Kristus disebut juga anak-anak Abraham? Karena itu kita juga perlu meneladani apa yang dilakukan bapak rohani kita, yaitu membawa persembahan sehingga ia semakin diberkati oleh Allah. Kalau persepuluhan disebut sebagai aturan perjanjian lama, saya rasa kurang tepat, karena Yesus sendiri pernah berfirman tentang persepuluhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada semanis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ada yang meyakinkan bahwa Yesus tidak lagi menekankan persepuluhan, bahwa Dia mengecam orang yang membayar persepuluhan, tetapi mengabaikan kasih, keadilan, dan kesetiaan. Namun jika kita memperhatikan ayat tersebut secara saksama, Yesus justru berkata yang satu harus dilakukan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan tidak boleh diabaikan. Karena itu, marilah kita belajar mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Dengan demikian, Allah akan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Dasar dari persepuluhan adalah ketaatan kita kepada firman Allah. Sementara dasar dari persembahan adalah kerelaan kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dari 100% penghasilan kita hanya mengembalikan 1/10 atau 10% kepada Tuhan, dan 90% dipercayakan kepada kita untuk kita kelola dengan baik. Semakin saudara mengasihi Tuhan, semakin besar jumlah persembahan yang diberikan kepada Tuhan, karena persembahan adalah takaran hati dan cinta kita kepada Allah. Ada seorang wanita yang begitu mengasihi Yesus, bahwa tidak segan-segan memecahkan sebotol minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya, karena menurutnya
sebotol minyak narwastu murni tidak ada artinya dibandingkan dengan cintanya kepada Yesus. Begitu pula dengan kita. Jika kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan memberikan yang terbaik baginya. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam pertobatan. Di dalam Ayub 22 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26 tadi mengatakan, apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemah-kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa akan menengadah kepada Allah. Tuhan ingin agar kita hidup di dalam pertobatan. Dosa membuat kita gelisah dan jauh dari Tuhan. Jika kita terus hidup di dalam dosa, kutuk Allah akan menimpa kita. Namun jika kita secepatnya mengaku dosa, bertobat, berhenti berbuat dosa, berbalik kepada Tuhan, dan melakukan firman-Nya, Dia akan mengampuni kita dan bahkan juga memulihkan hubungan yang harmonis dengan Dia. Kadang-kadang kita sulit mengalami berkat Allah karena ada dosa. Kita sering kali berbuat tidak jujur dan tidak berkenan pada Allah. Misalkan, tidak jujur di dalam berusaha dan berbisnis, tidak membina hubungan baik dengan pembeli jika kita adalah pedagang, mengambil keuntungan yang tidak wajar, meminta bunga yang tinggi dari hasil uang yang kita pinjamkan, sehingga menyulitkan orang lain dan tidak menepati janji dengan orang lain. Yesus adalah teladan atas segalanya, termasuk dalam hal berdagang atau berusaha. Yesus mengerti arti berdagang dan arti berhubungan dengan orang yang tidak menepati janji. Meskipun demikian, ia tetap setia, tidak pernah berbuat dosa. Itu sebabnya, mari kita meneladani Tuhan Yesus Kristus dan menjauhkan kecurangan dari dalam hidup kita. Allah tidak akan memberikan keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Dosa lain yang juga harus kita jauhkan adalah lebih mengutamakan harta dunia daripada Allah. Pada ayat yang ke-24 mengatakan, buanglah biji emas ke dalam debu. Bukan berarti emas yang kita punya harus dibuang. Kalimat tersebut mengingatkan kita untuk selalu mengutamakan Tuhan melebihi segala harta di dunia. Banyak orang lebih menghargai tokonya dan mencintai usahanya daripada memuliakan Allah. Buktinya, banyak orang tidak ikut kebaktian dengan alasan sibuk. Uang memang penting, tetapi uang bukanlah segalanya. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya tidak terbeli dengan uang seberapapun banyaknya. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh mengutamakan Allah dan hidup bertobat seperti yang diingatkan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 mengatakan demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yang keempat, kita harus hidup di dalam doa. Ayub 22 ayat yang ke-27 tadi, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apakah yang dimaksudkan dengan doa? Ada yang berpendapat bahwa doa adalah komunikasi dengan Allah. Ada yang mengatakan bahwa doa adalah persahabatan dengan Allah. Namun saya menyukai definisi sederhana tentang doa, yaitu bahwa doa adalah pernyataan ketergantungan kita kepada Allah. Saat kita berdoa, kita berkata bahwa kita tergantung kepadanya dan kita tidak bisa hidup dan berjalan tanpanya. Jikalau bukan Tuhan yang memberkati usaha kita, tidak mungkin bisa berhasil. Karena itu, janganlah kita menyombongkan diri. Mari kita selalu berserah dan bergantung hanya kepada Allah. Dan ketergantungan itu bisa kita nyatakan di dalam doa. Saya sangat yakin jika saudara berdoa dengan segenap hati, ada berkat
yang tak pernah kita pikirkan akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Ada seorang pendeta dari Argentina yang tinggal di Amerika Serikat yang bernama Atsio Poso. Dia menceritakan pengalamannya pada bulan Juli di tahun 2000. Pada saat itu ia mengadakan seminar penginjilan di sebuah hotel berbintang 4 di pusat kota Buenos Aires. Manajer hotel mendatanginya dan berkata, "Bapak akan mengadakan acara yang sama pada bulan Oktober dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Bolehkah kami meminta Anda membayar biaya untuk bulan Oktober sekarang juga?" "Loh, kenapa?" tanya pendeta itu kebingungan. "Begini Pak, kami tahu ini tidak biasa. Kami mengalami kesulitan ekonomi. Jadi kalau boleh, berilah kami uang," kata manajer hotel tersebut. Atsio Poso kemudian berkata, "Saya tidak punya emas dan perak, tetapi apa yang saya punya akan kuberikan kepadamu." Manajer itu bukan orang Kristen, jadi dia agak kebingungan mendengar perkataan Atsio Poso. "Apa yang Anda maksudkan?" tanya manajer hotel. "Begini, saya tidak punya banyak uang, tetapi saya bisa berdoa kepada Yesus, dan Yesus akan membuka jalan dan mujizat bagi Anda." Atsio Poso menjelaskan. Namun manajer itu berkata, "Maaf Pak, saya bukan Kristen. Saya tidak percaya kepada Yesus, maka saya tidak percaya akan kuasa doa." Atsio Poso kembali berkata, "Saya percaya kepada Yesus akan kuasa doa. Saya akan mendoakan Anda. Kalau Anda melihat mujizat Yesus, Anda akan bertobat dan percaya kepadanya. Jadi saudara, mau saya doakan?" Manajer itu akhirnya berkata, "Kalau didoakan, ya boleh-boleh saja." Atsio Poso kemudian mendoakan manajer hotel itu. Selang 30 menit kemudian, manajer hotel itu mendapat telepon dari Bandara Udara Buenos Aires. Orang dari bandara itu berkata, "Pak, kami baru saja akan memberangkatkan sebuah Boeing 747 yang akan mengangkut lebih dari 200 penumpang. Tetapi teknisi kami menemukan kerusakan dan sedang memperbaikinya. Pesawat paling cepat berangkat besok, jadi kami harus segera mencari hotel yang baik untuk penumpang 200 orang. Hotel mitra kami yang lain sudah terisi, jadi bisakah Anda sekarang juga mempersiapkan kamar untuk 200 orang penumpang?" Antara percaya dengan tidak, sang manajer hotel itu menyanggupi permintaan tersebut. Dalam waktu sekejap, dia mendapatkan berkat kedatangan 200 tamu yang akan menginap di hotelnya. 2 hari kemudian, dia mendapat pesanan lain yang cukup untuk memenuhi mayoritas kamar hotel itu sampai dengan 70 hari ke depannya. Pada hari yang ketiga, ketika pendeta Atsio Poso lewat lobi hotel tersebut, manajer ini segera memanggilnya dan berkata, "Pak Pendeta, bolehkah saya berbicara dengan Anda?" Dengan antusias manajer hotel ini menceritakan bagaimana hotel mendapatkan berkat secara tiba-tiba. Pendeta Atsio Poso tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia berkata, "Maukah Anda saya doakan sekali lagi supaya saudara lebih diberkati?" "Oh ya Pak, tentu saja. Berkat apa lagi yang akan diberikan kepada saya?" tanya manajer itu antusias. Pendeta Atsio Poso lebih jauh menjawab dengan ringan, "Rumah di sorga." "Bagaimana caranya?" tanya manajer tersebut. Pendeta itu mulai memberitakan firman Tuhan perihal Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Manajer itu akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada bulan Oktober berikutnya, ketika pendeta Atsio Poso datang kembali ke Buenos Aires, manajer ini memperkenalkannya dengan pemilik hotel tersebut. Pemilik hotel itu berkata, "Bisakah Anda menceritakan Yesus yang memberkati usaha?" Pendeta Atsio Poso kemudian mulai berkata-kata, "Belum sampai 1 jam,
pemilik hotel itu pun mengalami kelahiran baru bersama dengan Tuhan Yesus. 5 hari kemudian, ia memanggil 12 manajernya dan mereka mendengar Injil yang dibagikan oleh pendeta Atsioposo. Mereka juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saya sangat yakin kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, Dia akan memberkati kita secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau akan memberkati semua jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Berkati juga kesehatan mereka. Kami minta juga campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak mereka. Kami percaya ketika kami mendengar firman, kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.